siapa? 10 perintah bukan itu kan saya. perintah untuk kepada yang orang Yahudi. Itu untuk seluruh manusia, 10 hukum perintah Allah, bukan 300, bukan 613 itu hukum Yahudi itu. Ini cuma 10 hukum perintah Allah untuk hidup. 613 itu Adinda Mangrove datang dari 10 perintah Tuhan itu. Itu kan Iya, makanya bahagian Yesus mengajarkan subordinasi dari perintah utama yang 10 itu. Muncullah 600 sekian hukum itu. Jadi macam mana cara Anda memahami? Talmud. Udahlah, capek juga. Nanti dibilang juga saya yang kurang ilmu. Udahlah, apa mau dibuat? Siapa memang? Jangankan kamu, Bang. Mangrove. Berapa tahun? Mangrove. Iya, Mangrove. Mangrove. Ya. Kita juga capek menerangkan bahwa Yesus Asli, itu Tuhan. aduh, aslinya Orang sebenarnya juga saya tidak tuh- percaya di sini. Sebenarnya saya tuh biar acak-acak kan, tapi naik biar. Siapa yang mengajarkan Anda, Bang Jerry, menuhankan Yesus? Tunggu, nggak ke situ Siapa dulu. mengajarkan Anda? Dari Matius mana 15 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku. Lu ambil. Sedangkan siapa? ajaran yang mereka ajarkan ada ialah perintah manusia. Bukan, Kalian begini. meninggalkan hari Sabat, pindah bergeser ke begini Minggu. Itu loh. perintah siapa, Bang? Cinta, begini loh. Lu terangkan lewat Matius, padahal catatan Matius ini berbicara tentang Yesus yang mati, Penyakit bangkit, salib. naik ke surga. Ya iya. Jadi bagaimana saya mau percaya lu punya omongan? Lu pakai Matius tapi lu tidak sampai di kebangkitan, disalib, di apa semua ada di dalam Injil Yohanes, Injil Matius, Markus, Lukas. Bukan Gitu loh. bukan semua Bible itu salah. Tadi kan udah kita bicarakan, yang cetak merah aja cuman sekian persen. 8 sampai berapa persen itu. Nah, itu bukan kata Bang Zuma, bukan kata Kamal, bukan kata Salman, bukan kata orang-orang Islam, tapi kata pakar Bible bahwa dari perjanjian baru itu cuma 8 sampai sekian persen yang merupakan perkataan Yesus dengan tanda cetak merah. Nah, pertanyaan saya, ya kan? Cobalah baca-baca yang cetak merah itu, ya kan? Ada nggak di situ Yesus mengatakan bahwa Dia itu Tuhan atau perintah menjadi Kristen, ya kan? Oke Wahai lah. orang-orang beriman, Dia- udkhulu silmi kafa kalau di dalam Islam. Ini udkhulu fi nasara kafa. Nggak ada perintah kalau bahasa Iya, Inggris. kita mau cari juga di dalam Injil tidak ada Yesus berkata bahwa dia itu Tuhan. Tetapi di dalam kitab 4 Injil itu, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bercerita tentang kematian, penyaliban, tapi Anda tidak percaya padahal Anda ambil juga dari Matius. Bagaimana bisa ya? Buku di satu sisi di depan-depan, di sini, di kanan, di kiri lu ambil Iya, lalu ininya, yang diceritakan di Markus 14 itu, yang diceritakan di Markus 14 data 51 dan 52 itu yang lari-melarikan diri telanjang itu siapa, Bang? Begini saya jelaskan semua. Dengar 1 menit aja. Sebentar, teman-teman. Sebentar. Saya sapa dulu Pak Sawit. Selamat malam. Kristen Muslim, Pak. Pak Sawit. Sawit seberang. Pak Sawit. Saudaramu nih sama, sawit seberang ini. Orang langka deh. Orang saya seberang deh itu. Bahaya. Angkat. Yang penting, ya pokoknya asalkan jangan anak sawit aja dia. Ya, jangan. Bang, kau bilang saya seberang langsung merujuk ke aku, Bang Cinta. Nggak cocok juga lah, Bang Punah. Mantan bupatinya udah wafat. Bang Samsul. Ayo coba Bang Jerry, siapa itu yang lari telanjang itu, Bang Mangrove Jerry? tadi yang mau jelaskan apa? Mangrove. Coba, Mangrove. Oke, saya ulangi Mangrove mau lagi. jelaskan tadi. Menurut Alkitab, perkataan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia adalah firman Allah. Perkataan-perkataan tersebut disampaikan melalui nabi, rasul, dan pemazmur. Firman Allah dalam Alkitab juga bisa diartikan sebagai pernyataan dari Allah sendiri. Kata dafar dalam Alkitab bisa merujuk pada berita-berita yang diberikan kepada para nabi atau kepada isi pernyataan secara keseluruhan. Alkitab merupakan wahyu Allah yang dicatat dalam bahasa manusia menurut 2 Timotius 3 ayat 16 seperti yang tadi saya mengatakan.
beberapa hal yang berkaitan dengan firman Allah ada di dalam Alkitab, antara lain firman Allah memiliki kuasa untuk menopang ciptaan, firman Allah memiliki kuasa untuk memberikan hidup baru, firman Allah menyalurkan kasih karunia, kuasa dan pernyataan, firman Allah menjadi pedang yang diberikan kepada manusia untuk melawan iblis. nih? Loh, makanya dengar Yang ditanya kalau yang lari pakai kain lenan itu siapa? Kenapa Dia jadi baca Sabar, deskripsi Pak dari Google. Dokter. Dia baca Daftar deskripsi lema dari logos Google itu itu. bercerita tentang jenis-jenis firman. bukan loh, Nggak kan usah, kamu kan nggak tanya usah ke tentang situ-situ. Kita kan tahu tidak itu percaya apa firman. lema logos itu tahu. Ya kan? Sekarang yang tadi dikatakan Aki Cinta Selawat tadi, siapa? Yang mana? Lari Yang melepaskan mana? kain lenan Cinta, tadi. cinta yang mana? Tunjukin Yang dalilnya, saya melepaskan jelaskan. kain lenan Gimana? tadi. Ya, yang kan lari tadi. katanya di data dalam Markus, Matius, Yohanes, Lukas itu ada data tertuliskan bahwa sana Yesus itu disalibkan, kan begitu. Iya, kalau iya. Ya, menurut pemahaman kami, setelah kami membaca Bible, ada Yesus yang diselamatkan dan ada Yesus yang disalib. Maksudnya Ada Yesus yang gimana? Ada di diselamatkan dan mana? ada yang Yesus disalib. Markus Ada di 14:50 Markus, dan gitu. sampai 52. Iya, Di Markus Markus itu dia beri 14:50 sampai keterangan bahwa 52. Yesus tidak disalib gitu. Ya, pertanyaan saya, yang melarikan diri dengan telanjang itu siapa? Tidak, kok cerita setengah-setengah melarikan diri. Saya juga bingung. Saya dari Dibaca, awal dong, satu Jer, perikop baca. dibaca. Markusnya Markus, Pak. Kan saya dibaca. sudah sebutkan datanya. Dibaca coba. Ada Bible Coba bukan? data 50 sampai 52. Markus 14. Markus 14. 14. Oke, sudah dicari, kita sapa dulu. APM, selamat malam. Kristen Muslim, Pak. Terus APM. Ayat 50, 51, 52. 50 51, baru 52. 51. Ada seorang muda yang pada waktu Pelan-pelan itu Jer, pelan-pelan hanya Jer, bacanya pelan-pelan Jer. 50-nya dulu. 50-nya dulu, 50-nya dulu. seorang muda Nah. pada waktu ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan Oke. untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia Nah, siapa mereka melepaskan ini? kainnya. Siapa yang mereka ini? Mereka ini siapa? Mereka itu siapa? Mereka hendak menangkapnya. Ya, Di sini dijelaskan mereka ini siapa? tentara Romawi Tentara kan? Romawi. Mau tangkap siapa? Ya, loading kok kan. Aku nggak aja tahu pun nggak siapa tahu yang siapa yang mau ditangkap. ditangkap Karena itu. kan dia yang pakai ayat ini berarti dia harus menjelaskan ke saya. Lah, Iya, di data 50-nya. Kau Di data ngambil ayat ini 50-nya. berarti kau jelaskan dong ke saya apa maknanya ini yang kau tadi baca Iya, maksudnya apa? di data 50-nya, murid-murid Yesus itu melarikan diri. Karena apa mereka melarikan diri? Karena Yesus sudah mereka tangkap. Nah, Yesus sudah ditangkap. Yesus sudah ditangkap sehingga murid-muridnya semua melarikan diri meninggalkan Yesus. Di data 51-nya ada seorang pemuda yang mengikuti dia di situ katanya. Dan tentara Romawi ini berusaha untuk menangkapnya. Lelaki itu hanya mengenakan kain lenan untuk menutupi badannya. Di data 52-nya dia berhasil meloloskan diri dari tangkapan tentara Romawi. Terus? Siapakah Ya, dia? Ya, terus? Siapakah siapa? dia? Siapa itu? Siapa? Kau terus? Ya, saya tanya kau, Pertanyaannya, kau tentara kenapa Romawi ini, siapa itu? iya, tentara Romawi ini mau menangkap berapa orang sebenarnya? Sementara target mereka adalah Yesus. Kau tanya kan Apa tadi kau urusan bilang mereka Yesus untuk sudah menangkap pemuda ditangkap. tersebut? Ya Yesus kan Iya, sudah terus ditangkap. mereka mau menangkap. Ya, terus? Iya, lalu kenapa pemuda itu mau ditangkap? Apa alasannya? Apa alasannya? Kau bertanya ke saya, tapi tadi kau bilang kau mau Ya, terangkan ini. saya bertanya ke Anda, karena itu keimanan Anda, bro. bingung dia weh. Saya bertanya ke Anda, Kau apa sudah alasan kuasai tentara cerita. Romawi ini menangkap pemuda Kalau kau tersebut? belum kuasai, Padahal mereka tunggu. sudah Kalau menangkap kau- Yesus. Ya, Kalau kau belum kuasai ini ayat, tidak usah kau tanya saya. Kau sendiri belum loh, ini. jadi saya bertanya kepada siapa? Ya, kau tahu Oke, saya tidak tidak, menguasai.
Ya sudah, Ya, saya nggak tidak usah kita menguasai. bahas, Kalau kok Anda tidak yang mengimaninya, menguasai. tentu Anda yang menguasai. Makanya saya bertanya Iya. kepada Anda, apa alasannya tentara Kenapa Romawi kok bisa angkat ini menangkap pemuda ayat? tersebut Saya sementara tanya. target mereka sudah mereka dapatkan? Iya, terus? Nah, iya, alasan mereka menangkap pemuda itu ngapain, untuk apa? Sementara target mereka sudah mereka Kau yang dapatkan, tahu. yaitu sudah mendapatkan Yesus. Mereka sudah menangkap Yesus, abangku. Terus? Nah, satu-satunya pria, kan sudah saya sebutkan tadi, satu-satunya pria di Yohanes 13 nomor 4 diterangkan di situ apa? Bahwasanya Yesus mengenakan kain lenan. Ya sudah. Jadi yang memakai kain lenan itu siapa? Bom. Tidak, kau angkat ini tapi kau tidak Silakan tahu. monitor, sudah monitor. Kain lebar Bingung kan? dia, Terus? bingung dia Bang Zuma. Jadi bingung siapa lagi satu lagi katanya. Si Cinta angkat ini ayat. Sesudah diangkatin ayat, dia juga tidak tahu siapa, apa, bagaimana ceritanya. Kita tanya Bang Zuma, siapa Iya, sebenarnya? masalahnya kan begini, Oke. berawal kan dari Anda tadi kami bawa Matius, bahwasanya Yesus tidak disalib. Nah, di data lain juga katanya kata Matius itu Yesus disalib. Nah, kita buktikan di sini Markus ini gitu. Terus ini ditulis kok di pasal 15, Yesus disalibkan. Ya Perikopnya. makanya itu. Jadi, terus Yesus yang lari itu, diolok, yang kabur Yesus itu siapa? mati. Mana saya tahu, saya tidak tahu Yang kabur- siapa itu. Cuma ditulis pemuda. Oke, kita tanya dulu. Bang Zuma masih monitor, Bang. Masih. Oke, Bang. Jangan Ini mengarang-arang mana loh. simpang siur ini? Simpang siur. Jangan mengarang-arang. Apa benar Ada seorang kalimat? muda Sebentar dulu teman-teman. yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, Dulu Bang Zuma, makasih ya. tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Terus siapa kau bilang pemuda itu? Ya itu seorang pemuda. Ya, yang menggunakan kain lenan sebelum perjamuan terakhir siapa? Kan tidak ada Saya yang tanya tahu dulu. nih. Yang lari tadi itu menggunakan apa tanda-tandanya? Ini Pak, dia menggunakan kain lenan. Maka penyelidikan Terus? dilanjutkan. Siapa yang terbukti menggunakan kain lenan sebelum penangkapan itu dilakukan? Maka semua orang angkat tangan. Ya, siapa menurut kamu? Yesus. Kamu? Yesus. Kamu? Yesus. 1000 orang yang hadir di situ yang melihat asumsi Yesus kalau menggunakan begini kain semua. lenan di Yohanes 13 nomor 4, semuanya menjawab dengan kata apa? Yesus. Iya, terus maksudnya ceritanya ini kenapa? Mati meja. Berarti yang lari telanjang tadi itu adalah Yesus. Nah, dibilang di sini seorang muda, bukannya Yesus Yesus. memang muda. Iya, tetapi kok maju ke depan, masuk ke ayat 15, Yesus yang disalib. Iya, Gimana itu? memang orang itu menganggap Yesus. Makanya tadi muncul pertanyaan saya tadi siang di Markus 16 nomor 16. Di situ pengarang Bible mengatakan bahwasanya setelah kebangkitan Yesus tampil dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana penulis Bible tahu bahwa yang muncul itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus padahal mukanya beda? Macet kan? Macet Bukan pasti. macet, karena ini jelas-jelas di sini Suma pasal 15 ditulis di sini. Yesus Apa di itu? hadapan Pilatus, Yesus diolok-olok. Ini perikopnya. Yesus disalibkan. Terus ada lagi perikop Yesus mati. Yesus dikuburkan, itu semua perikopnya. Kebangkitan Yesus sudah masuk di pasal 16. Nah, terus Terus Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Markus Terus apa 16 lagi? nomor 12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang datang dalam rupa lain? Yang datang tuh dari muridnya yang melapor, yang
Si Markus tahu dari murid dong. Murid juga Kalau dari memang mana dia Markus tahu kalau tahu. itu adalah Iya. Yesus? Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa Karena lain? kan dibilang Yesus dengan rupa yang lain. Tetapi Ini jelas kan mereka tahu bahwa ini adalah informasi dari pewarta bahwa sesudah itu Yesus menampakkan diri menampakkan diri terus di ayat berapa? Cuma dalam rupa yang lain. di ayat Pertanyaan berapa saya, tuh? dari mana Markus tahu? Itu ayat berapa? Markus 16 nomor 12 Cak Ayu. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Jadi sesudah itu ia menampakkan diri dari rupa yang lain. Berarti tetap ini diceritakan bahwa itu Yesus. Dari mana dia tahu kalau itu Yesus? Dari muridnya yang melihat bertemu kan banyak Muridnya kan melihat. Muridnya yang mana yang melihat? Begini, ini kisah Yesus bangkit. Dia bangkit di hari ketiga. Tetapi selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia selalu ketemu dengan ini murid-muridnya. Iya, dari mana? Tiba-tiba Dari dia mana? datang. Dari mana? Kan Murid-muridnya lah. dari Ini semua murid-muridnya mana? berita. Iya, Dari murid dari mana? murid-muridnya. Di mana dia tahu muridnya ini adalah Yesus? Ini ditulis begini, sesudah itu ia menampakkan diri. Sesudah Dari itu mana siapa? dia tahu? Itulah Yesus. Aduh. Dari mana dia tahu? Jangan-jangan orang lain ini. Di sini kan ini makanya saya bilang ini Orang Markus. lain ini yang menggantikan Yesus ini adalah orang lain. Iya, tapi di sini tidak ada ditulis orang lain. Ini buktinya dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Ada tidak ada kan tertulis di sini. Ternyata orang Rupa lain. yang lain kan? Rupa lain kan? Tetapi dia juga, Yesus juga. Dari mana menampakkan diri pengakuannya? rupa Akulah yang Yesus. lain. Mana pengakuannya? Dialah Yesus. Mana pengakuannya? Tunggu dulu ya. Dari awal, dari ayat 9 ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Pertama Maria Magdalena. Maria mengatakan, kamu tidak lihat tunggu. mayat Tuhan kami. Daripadanya Yesus pernah mengusir tuh setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada percaya waktu itu enggak? sedang berkabung dan menangis. Tetapi Percaya ketika tidak murid-muridnya? Percayalah. Coba dalilnya mana? Tetapi Mana ketika muridnya mereka ketika mendengar Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Tetapi tunggu, ini belum selesai. Ya ilah, cuma. Ya, Mereka tidak percaya. iya, tunggu. Tapi ada selanjutnya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang Itu lain menampakkan kepada diri. dua Dari orang. sinilah karangan Dari Markus mereka. muncul. Ketika keduanya dalam Murid-muridnya tidak perjalanan keluar percaya. kota, lalu kembalilah mereka. Markus mengarang, Iya, itulah gurumu tetap- dalam rupa lain. Aku tidak Ya, percaya. Karena itu Iya, wajahnya ini bukan masih wajah ada loh guruku. ayatnya. Itu Belum gurumu selesai loh. dalam bentuk rupa yang lain. Oh no, Iya. guruku tidak pernah Iya, mengatakan sampai di aku akan situ datang lu dengan rupa baca. yang lain. Ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Jadi yang tidak percaya dia cela. Dia cela Kata kan? siapa? Kata siapa? Yesus kan? Yesus. Kata Akhirnya siapa? ia tunggu. Itu narasinya siapa? Markus, Markus ini siapa? penulis kitab Markus. Penulis Aduh. apa? Dia Ya, posisinya penulis sebagai apa di sini dia? Posisinya dia sebagai apa di sini? Ini yang menulis dan memberi kesaksian tentang Yesus. Ya, dia ini yang siapanya diceritakan Yesus? Oleh murid-muridnya. Dia ini siapanya Yesus? Kita selesaikan ayatnya dulu. Ini yang bernarasi seperti ini siapanya? Siapanya Tunggu. Yesus? Saya mau Apa selesaikan bagian dia? dulu, Suma. Dia apakah dia sutradara? Maksudnya kalau dia murid Apakah masa dia nggak tanda, itu maksudnya. apakah Tunggu, dia kita kan ini selesaikan dulu, baru kita ngambil sutradara, kesimpulan. fotografer, atau Bagaimana pengarang belum atau selesai wartawan? ini? Tunggu, saya baca ya sedikit ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan Kepada hati mereka. ke-11 murid. Ya, Berarti Yesus, tunggu, berarti saya Markus sambung. bukan kan? Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang telah dilihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi dia lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini kata siapa? Ini kata yang- siapa?
Yesus lah. Iya. Ini yang mengarang dan mengatakan bahwa Yesus berkata seperti itu siapa? Memang. Iya, itu kan Markus. laporan dari murid semuanya. Di mana laporannya? Mana laporannya? Sama Mana kalau laporannya? umpama kalau itu ada hadis diceritakan ke sini diceritakan Oh, ke sini. jangan Jadi, samakan dengan hadits. Bukan, Hadits itu tunggu. sanadnya jelas, mata rantai Iya. penyampaiannya jelas. Ini juga jelas kok. Ini Oke, juga kalau jelas dari kok. mana Markus tahu? Markus tahu pasti kan dari murid-muridnya. Mana buktinya? yang ketemu. Mana buktinya murid Yesus bertemu Markus? Mana buktinya? Mana buktinya? Ini Markus surat kabarnya ini supaya kita tahu itu betul. Mana buktinya Markus bertemu dengan Jadi murid 19 dan 20 penutup yang terakhir. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk Dari di mana? sebelah kanan Dari mana Allah. Markus tahu? Mereka pun pergilah. Iya kan kesaksian darimu tidak mungkin. Mana Karang-karang. kesaksian muridnya mana? Di mana tertulis murid-murid Yesus bersaksi kepada Markus? Di mana tertulis? Tidak ada tertulis, tapi Nah, itu terus sudah. siapa yang mengajarin Anda bahwa murid Yesus bersaksi kepada Markus? Terus masa saya masa apa? yang mau bersaksi? Kan Anda Markus yang bertulis, mengatakan, saya belum- Anda yang menuduh Markus menerima kesaksian dari murid. Saya minta mana kesaksiannya? Di mana dia bertemu? Mana dalilnya? Mana bukti dia pernah bertemu dengan murid Yesus? Mana? Mana? Meow. Loading dia loading. Anda kan mengatakan Markus menulis ini karena menerima dari muridnya. Mana buktinya? Kalau Markus ini menerima dari muridnya Yesus. Sedangkan Markus ini adalah asisten. Dia adalah muridnya Paulus. Ayo buktikan ke kami. Mana? Kalau ada orang datang membawa hadits, qala Rasulullah, kami minta bukti. Mana buktinya Rasulullah berkata demikian? Maka orang-orang itu, kalau dia adalah ahli hadits, ulama hadits, maka dia akan menguraikan. Ini yang berkata menerima dari si A menerima si B, B Jadi, menerima dari si begini, C. kesimpulan C kita ambil. bertemu dengan Rasulullah. Ya, Berarti cuma- pemberitaannya itu sahih. Sama seperti Bang Suma Jadi- berkata kepada saudara Jerry, Yo. pada tanggal 15 berdebat dengan saya. Atau Nggak usah ada direkam. orang yang memberitakan Sekarang gini, itu. sekarang Orang itu gini. pasti melihat atau Ya. mendengarkan dari saksi yang Karena- pernah. Saksi, Ya, kesaksiannya oke. ada. Nah, Anda mengatakan Ya. cerita-cerita Yesus bangkit dalam rupa yang lain itu informasi dari Markus. Markus ini tidak berada di dalam lingkaran pengajaran Yesus. Dia orang Ya. luar. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa Markus ngarang Zuma cerita dari menarik, mana? Ya, Jikon dulu. Ya, Zuma menarik kesimpulan karena tidak ada yang kesaksian bahwa tidak ada hubungannya murid-murid dengan Markus sehingga kitab ini palsu gitu. Tidak Kan bisa ada dipercayalah. Kan ada. Oh, ini asli nih. Ini asli tulisan Nah, terus? wartawan. Nah, terus Nah, tapi untuk Ya. mengetahui keaslian ini betul-betul sesuai dengan keadaan, mana buktinya? jadi sekarang Zuma minta kan bukti. Yesus berkata waspadalah kepada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Nah, sekarang Terus pertanyaan, kesimpulannya, sekarang saya tanya Zuma kesimpulannya tentang ini bagaimana? kesimpulannya ini kesimpulannya. adalah cerita yang ditulis oleh pengarang Markus tentang apa yang dia ingin ceritakan. Tapi terkait cakupan muatannya ini betul atau tidak, orang berakal tidak akan pernah menyimpulkan ini benar. Kenapa? Karena terputus. Berarti Zuma katakan bahwa ini tidak benar beritanya ini di Markus. Beritanya ini benar dari Markus, tapi tidak ada bukti bahwa apa yang diceritakan itu sesuai dengan keadaan. Berarti saya sudah tutup ini kitab. Hah? Tidak, terserah. saya tutup ini kitabku. Berarti Terserah. karena saya percaya ini kitab, Zuma tidak percaya. Iya, Ya kan? jelas Kita saya tutup. tidak percaya karena itu tidak dikenali oleh Yesus. Pernah nggak Yesus bercerita tentang kitab Markus?
Udah susah mau panjang lagi kita bercerita. Sudah kita tidak nyambung. Karena kau tidak percaya. Bagaimana mungkin saya percaya sebuah pemberitaan yang menceritakan tentang Yesus sementara Yesus tidak mengenal buku itu? Ya sudah. Nah, ya sudah. Lanjut kepercayaanmu. Iya, jelas iya dong. Iya dong. Pasrah dia, Bo. Pasrah dia, Bang. Pasrah, Bang. Bukan pasrah. Akhirnya kan kita tidak nyambung juga. Saya percaya, kau tidak percaya. Jalan Itu buntu gitu loh. makanya Parah Jerry nih. permasalahannya Anda percaya kepada sebuah pemberitaan yang tidak nyambung kepada Yesus. Itu loh. Enggak dong. Yesus mengenal buku Markus. Di mana buktinya? Mana Jadi buktinya? Jerry, yang dimaksud ini tadi sederhana loh, Jer. Kami itu bukan tidak percaya. Masalahnya di sini kok tidak bisa membuktikan. Jangan bilang kami ini. Apa tadi kau bilang? Salman, Raja Salman apa? Kau tadi kan bilang, kayak mana kami Kau tadi mau bilang mengatakan ini kalau kalian nggak percaya? Bagaimana kami mau percaya kalau kau tidak bisa membuktikan? Coba. Bung, kitab Markus itu ditulis tahun 64 sampai 65. Yesus sudah tak ada. Keadaan itu terjadi 30 tahun baru ditulis oleh Markus. Ini Markus tahu dari mana? Nah, coba jawab Jerry. Saya sudah tidak bisa masih mau jawab dan semua jelaskan. Ya, enggak itu tadi. Kau nggak bisa membuktikan. Jadi di sini jangan kau cerita tuntut. ini. Saya ini percaya dengan iman. Ah, ini dia, Bang. Percaya dengan iman. Iya Nggak kan? nyambung. Iya. Nggak nyambung. Nyambung ya. Nggak nyambung. Kita sapa dulu. Marvel. Yang benar adalah saya Jerry percaya dengan dogma, bukan iman. Itu yang betul. Lah ini bukan dogma. Bukan dogma, ini kitab suci. Iya, Bagi itulah saya. kita maksudnya. Bung, dengarkan saya. Markus tidak menghafal. Markus tidak hadir pada saat kejadian. Markus tidak mengenal Yesus. Yesus tidak mengenal Markus. Lalu apa? Jadi begini. Markus tidak Jadi menulis begini. pada saat kejadian. Yesus Jadi terangkat di karena- tahun ya. 33. 31 tahun kemudian Markus mengatakan Yesus muncul dengan wajah rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kejadiannya itu 30 tahun yang lalu? Jadi begini. Dari mana Markus tahu? Kesimpulannya ini Suma tidak percaya ini catatan atau tulisan kitab suci ini dari Markus, gitu kan? Artinya, AUE. saya Ya, tidak terus? percaya itu firman Tuhan. Saya tidak percaya itu sabda Yesus. Saya tidak percaya. Tapi saya percaya itu adalah kitabnya Kristen. Saya percaya. Ya sudah. Markus itu kitabnya orang Kristen. Kitab yang tidak pernah Yesus sentuh. Kitab yang tidak pernah Yesus baca. Kitab yang tidak pernah Jadi- Yesus sebut. Nah, kitab Jadi yang Matius- muncul 31 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Pertanyaannya dari mana pengarangnya tahu keadaan 30 tahun yang lalu? Dari mana? Macet ya, macet. Bang, tamu ini, Bang, di atas, Bang, tamu, Bang. Ya. Oke, Marvel, selamat malam dari Kristen Muslim, Bang. Muslim saya. Oh, Muslim. Ya, Bang. Silakan, Bang. Apa yang mau disampaikan sedikit? Sebelum kita naik ke narasumber Kristen, Bang. Enggak, lanjut aja, saya nyimak aja. Di bawah pun enggak apa-apa sih. Oh, iya. Oke, Bang ya. Standby di bawah, Bang ya. Kita naikkan narasumber Kristen ya. Makasih, Bang. Harusnya Ya. Marvel ngomong begini, berat. Enggak, Marvel itu mau top up tadi. Oke. Oh. Lanjut. Dibantu di top lagi teman-teman ya. Siapa? Kopi masih ada nih. Kopi. Bang Salman, masih ada kopi? Ada. Lagi dimasak air panas tuh, Bang. Sabar. Oke, lagi masak air panas teman-teman ya.
Nah ini kasih mawar, emang kita laki-laki apaan? Oke, oke, makasih ya. Jadi agak sulit memang, Jar. Kau menghindar, bukan soal tidak percaya, tetapi itulah yang ada di dalam Bible kamu, gitu loh. Ini bukan masalah soal percaya tidak percaya. Jadi saya juga bisa mengambil pendapat atau kesimpulan pada dasarnya ini Zuma sudah tidak percaya ini. Ini Jadi gue tambahin dikit lah. Matius, Markus, Lukas, Yahya ini Yohanes semua tidak percaya. Itu saja, selesai. Ya kan? Bagaimana saya mau percaya? Yesus juga nggak percaya. Tidak begini. Kalau saya tahu begini judulnya, akhirnya saya nggak capek saya ngomong-ngomong terus dari tadi. Jerry, di sini bukan masalah tidak percayanya, Jerry. Di sini masalahnya kok nggak bisa membuktikan. Bukan, karena saya begini juga. Saya gini, kalau sudah Zuma tidak percaya Matius, Markus, Lukas, tidak usah lagi kau mengutip ayat dari dalam sini. Masalahnya kitabmu itu, bro, diajarkan kepada umat Islam. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Iya. Tapi kalau sama dengan itu hukum Taurat itu ya. Hukum Taurat itu umpama 10 perintah ya. 10 itu perintah jangan dilanggar. 9 perintah kita lakukan, 1 dilanggar, gugur 10-nya itu semua. Kata siapa? Nah, bahaya ini. Kata siapa? Ayo. Kata siapa? Kata saya. Cuma mereka beribadah. Bagaimana kita mau Bukan. dengar saudara ini? Ternyata kata saya. Ada. PR Siapa? nanti saya siapkan nanti untuk Zuma itu. Ada tertulis. Ada tertulis. Kenapa jadi Gitu PR loh. untuk saya? PR untuk si Tidak PR untuk saya nanti kasih lihat Zuma. Ada, Oh, ini ada ada di tertulis. catatan Lontara. Ayo kita sapa dulu. Iya. Kita sapa dulu Bang Endik. Endik selama Lontarannya sebrigading kapang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Endik. Silakan Bang. Iya Apa yang bang, disampaikan? saya mau nanya itu yang di Komal sebelah yang si logika itu Islam apa enggak sih bang? Tanya di sini. Kalau itu tanya Bang Andi aja, tanya Bang Andi. Kenapa nggak nanya langsung orangnya aja bang? Kenapa nggak nanya di sini? Saya langsung dibuang sama dia bang. Aduh, Oh ya udah. ya udah istighfar aja Bang ya, istighfar ya. Oke siap bang. Ya. Siap. Oke. Nah, di komal orang sakit ya. Kena lah batunya. Jadi kalau naik di sana begini Bang, saya ajarin Bang. Kalau naik di sana nggak usah ngomong apa-apa, langsung ngomong Bang Logika, beras aman, udah gitu aja, langsung turun. Benar, saya udah ngomong gitu bang Logika. Kamu yang 15 juta itu udah masuk belum? Saya bilang langsung dibuang bang. Ya, jangan 15 juta, bilang aja beras aman gitu. Oke Oh, Bang gitu. ya. Kian bro, ketinggian omongan lu 15 juta. Sejuta aja belum pernah lihat duit segitu, ketinggian omongan lu. Oh gitu. Iya. Udah. Udah mampir Bang ya. Iya Bang. Kalau udah top up ketik 1 di bawah Bang ya. Kalau udah top up ya. Istighfar lah Bang, banyak-banyak istighfar aja ya. Itu. Cemana tinggi 15 juta. Kalau 15 ember pernah dia 15 ember cor-coran. Aduh. Ya udah kembali ke topik ke Jerry. Gimana Jerry? Jadi lanjut ya. Lanjut. Kita mau lanjut. Sudah tidak bisa dilanjut. Putus asa. Bukan. Kenapa Jer? Bukan. Jangan Ini apa saya sudah Jer. Ah, Jer, itu kan waktu Yesus disalib itu gitu lah. Yang Kisahnya. Ya kan belum saya ngomong Jer. Lu gimana sih Jer? Lu jangan sampai ada puisi dongkrak gak salah gunain nih. Kisahnya tuh. Iya, Nah, dia kan terus? lagi. Ya. Siapa yang ngikat tangannya Yesus?
Siapa Itu yang kau ikat baca Jer? di mana? Baca di mana kitab Kan diikat apa? tangannya kan di kan diikat. Iya, ayatnya di mana? Ya elah. Kan Yohanes kah, disalib. Markus kah, Matius kah? Ya keempat-empatnya lah. Ya. Kan pertanyaan saya sederhana gitu loh. Siapa yang ikat tangannya? Siapa yang ikat? Gitu. Orang yang ikat. Siapa namanya? Nggak ada namanya. Orang mana itu? Tentara Romawi. Pangkatnya apa tuh pangkatnya? Pangkatnya apa? Tidak mungkin jenderal. Kira-kira gaji bulanannya berapa ya? Gajinya itu per bulan. NRP-nya berapa NRP? Gak tahu. Dibawa jenderal dia pangkatnya. Kira-kira kapten lah ya. Apa mayor? Prajurit semua itu yang turun. Oh, prajurit. Komandannya mana? Nggak ikut. Ada tuh, kayaknya ada tertulis tuh. Dia sebenarnya salahnya apa sih tuh? Digituin. Siapa? Yesus. Siapa? Ya, Yesus Yang bersalah nggak sih? berat ini pertanyaannya. Ya udah diringankan lah. Lu diam aja lah Jar. Harus sebenarnya gini bang, seharusnya dibuka ini hatinya jadi kental banget, tebal sekali ya. Kita sapa dulu Bung David, selamat dini hari. Muslim Kristen. David. Fit, ngomong dulu. Udah nggak mau Jar. Salahnya Yesus. Ya. Nah, Yesus punya salah nggak sih kok digituin anak orang? Nggak ada salahnya loh. Loh, kalau nggak ada salah ngapain? Kira-kira emaknya sedih dong malahnya digituin ya? Iya, ya? Iya, orang tua mana yang nggak sedih? Sedih banget loh anak orang digituin nggak punya salah pula lagi ya. Tapi Jar kok nggak ada yang murid-muridnya yang membela pada kabur ya? Kenapa Jar? Takut Takut digebuk. disalib. Nggak bisa kebayangin kalau kebanyakan disalib nanti kebanyakan Tuhan gitu ya. Kalau boleh berandai-andai ini Jer, seandainya Yesus nggak Spekulasi. disalib, seandainya Yesus nggak Spekulasi nih, kita iya, berspekulasi. berandai-andai lah. Iya. Seandainya Yesus nggak disalib, lu masih Kristen nggak? Sudah pasti tidak lah. Berarti lu agama apa jadinya nanti kalau Yesus nggak disalib? Yahudi, Lu apa hubungannya sama lu? Judais. Berarti Kristen nggak ada? Kan kau bilang tadi andai kata Yesus tidak ada kejadian itu tak? Iya ya. Nah, yang Artinya, ada kan agama pada saat itu kan cuma Yahudi. oh ya. Arti kalau nggak ada penyaliban, berarti Kristen nggak ada gitu. Iya. Jadi memang harus ada penyaliban gitu ya. Iya, sudah mesti begitu toh. Siapa sih? Itu loh. Siapa yang rencanain itu? Berat pertanyaannya. Berat juga sih. Apa yang ringan-ringan? Sungguh-sungguh berat. Menurut kamu itu yang ditangkap seperti itu Tuhan apa manusia? Yesus Sebagai manusia apa sebagai Tuhan? sebagai manusia. Jadi waktu itu Yesus belum Tuhan gitu ya, disalib. Ya, Jar. Jadi kisah Yesus ini sebenarnya misteri. Oh, Misteri penuh rahasia. Murid-muridnya saja sampai bingung, tidak percaya, antara percaya dan tidak kisah ini kan. Itu semua nanti
menyatu pemikirannya itu pada saat itu Yesus itu ya sudah terangkat ke surga. Baru juga ada mereka bikin kesaksian. Maksud gua Ya, gini, seperti- Jer. Maksud gua gini, Jer. Kenapa? Artinya apa? Jadi waktu Yesus disalib belum jadi Tuhan dia. Belum jadi Tuhan. Iya. Tuhan itu kan jabatan. Kalau bagi saya itu Tuhan itu jabatan, kayak presiden. Oh jadi belum Tetapi jabatan. kalau kita, Jadi waktu kalau disalib, tapi dia kalau belum- kepercayaan saya, Ya, ntar dulu, dengerin gua dulu, kepercayaan ya. Kristen. Saya kan cerita kepercayaan Kristen loh, karena saya tidak bisa lepas karena saya Ya Kristen. dengerin dulu gua. Kepercayaan Kristen, Jadi waktu disalib firman dia belum. Allah yang datang menjadi manusia. Iya. Jadi waktu disalib belum menjabat sebagai Tuhan, belum ada jabatan Tuhan sama dirinya. Tetap ada, sedangkan murid-muridnya panggil juga dia Tuhan kok. Oh berarti yang disalib Tuhan. Tuhan Yesus. Berarti yang mati Tuhan. Yesus dong. Ya Tuhan Yesus menjabat Tuhan kan? Sama kan kalau dibilang presiden Australia digantung. Presidennya Ya, kan iya. jabatan, tetap itu orangnya artinya- yang mati. Artinya Yesus menjabat Tuhan, yang disalib mati gitu kan? Manusianya yang mati, tapi sebab waktu dia mati jabatannya sebagai Tuhan. Nah, waktu dikubur jabatannya sebagai Tuhan juga. Ya berarti Tuhan yang dikubur. Bah, aneh kali lah bang itu kalau Tuhan dikubur bang. Dan Tuhan Yesus kan dikubur. Terus siapa yang mengendalikan di atas kubur? Dia lagi dikubur. Gimana itu? Kan dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti siapa yang membangkitkan? Bapa di surga. Oh, berarti ada dua Tuhan. Tidak ada. Kalau kita kepercayaan kita itu Tuhan. Kalau kita ya Tuhan itu satu kepercayaan kita. Yang Cuma ya, Tuhan yang mana? Yang dikubur atau Bapa di surga yang? Bapa di surga Tuhan sebagai Bapa, Tuhan anak yaitu Yesus. Berarti ada dua Tuhan, Tuhan Bapa sama Tuhan Anak. Dan tidak begitu. Memang susah sih kalau kita mau bicara tentang itu kepercayaan kita. Berat. Jer, Makanya Jer, saya kan bilang, udah- makanya kalau kau ngajak saya bicara gini, makanya saya bilang berat karena saya bercerita ya pasti tidak masuk di akalmu, makanya saya bilang itu berat. Gitu Ya, loh. tapi dengar kak saya dulu, dengar ki dulu. lah. Saya dengar, aku cerita mi. Jadi Tapi kan pasti tidak masuk di akalmu. Jadi satu Tuhan dikubur, satu Tuhan di surga namanya Bapa. Iya, itu kan dia bilang tiga di dalam satu. Ya kan jelas. Jadi jangan sampai kulempar di songkol begadang coba kan. Kukandre. Alah. Gimana mantang kau ya, Jer? Saya sekarang ditolak. Kenapa ini jatuh yang ke pribadi? Kita bahas ini dulu, tapi yang ke pribadi. Aduh. Berbicara masalah itu kan berat. Saya jelaskan pasti kau tidak percaya. Iya, berat sekali. Satu di surga, Memang satu di surga, satu dikubur. Dua-duanya Tuhan. Satu dalam kesatuan dia. Yang mana yang Tuhan? Yang dikubur atau yang di surga? Sama saya bilang kakiku, tanganku, kupingku. Terakhir pertanyaanku, Jer. Terakhir sebelum disambut ini tamu. Siap. Waktu kau kecil dulu, Kak, pernah kau mengalami musibah? Banyak kali. Pernah kebentur kepalamu waktu kecil? Ah? Pernah mengalami kebentur? Untungnya kebentur tidak. Tapi nggak pernah kan masalah kepala? Nggak. Enggak lah. Daya ingat sehat kan? Ini psikiater ini yang kita temani ngomong, psikiater.
Dokter juga tidak ada nih. Yang Palopo ada tamu dulu nih. Pusing kepala aku. Ada Bunda Rahma di bawah, tapi Ya kesini Bunda Rahma dulu bilang. musuhnya Jerry dibagi-bagi tadi. Oh iya. Ambil memang bagianmu Bunda. Pusing kepala aku. Den, selamat pagi. Dini hari. Halo Den. Permintaan tidak? Halo Den. Oke, di bawah dulu ya. Lanjut Bang. Lari besar lagi, udah lama. Bang Palopo, aku izin duluan ya. Semuanya Bang dah. Mau Izin kemana? duluan. Foto-foto dulu kita. Udah. Nyiapkan kopi lah. Air panas udah matang tuh. Iya, saya juga turun. Besok kerja, ini sudah setengah 2. Iya, besok kerja lagi. Oke, assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun mah juga. Nah, jam mau turun sampai pagi kita nih. Ada jam setengah. Saya mau kerja ya besok. Mau kerja. Aduh, ini sudah setengah 2. Bagaimana tidak mau kerja orang? Bagaimana nanti kita mau makan? Tidak dapat gaji. Oke, Bosku. Oke, selamat dini hari Pak Edison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Edison. Mau nanya ini Bang Palopo. Iya Bang, apa yang mau ditanya Bang? Ini untuk cabang api Palembang udah ada belum Bang? Palembang, silakan Bang Andi. Api Palembang, Bang Andi. Palembang siapa ya? Sebentar, kita tanya dulu. Bang Cinta selamat. Bang Erik. Beliau di Medan. Bang Andi untuk Palembang siapa ya? Jauh dari perangkat, Berangkat ya. Ya, kenapa Bang? Ini aku cari-cari ini ini mana ini? Ada nggak ya? Udah aku tanya sama Bang Dewa, Bang Faruk. Nanti tanyanya sama ini Bang, apa namanya? Sama Bang Ardiansa, tanyanya. Oh iya. Ya, kalau untuk Palembang siapa kemarin ya? Belum tahu Palembang. Sumatera Selatan, kalau Sumsel ada. Ya. Oke. Masih ada Bang yang mau disampaikan Bang? Enggak, udah. Nyimak aja di bawah Bang. Salam kenal dari ini Edison Palembang. Oke, siap Bang Edison. Ada kok itu, nanti tanya sama Bang Ardiansa ya, atau Ustadz Alif gitu ya. Oh iya Bang. Oke, siap Abangku. Makasih sudah mampir Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi deh? Dace, Bunda Riris. Selamat pagi. Selamat pagi Bang. Ya, bagaimana kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Abang apa kabar? Baik. Sabar, kita sapa dulu ya. Dace, selamat dini hari. Monitor. Oh ya, di bawah dulu ya, abang ya. Sorry ya. Oke, gimana Bunda Riris? Kok baru muncul? Saya tungguin dari tadi loh. Itu Bang, baru pulang dari
tempat jualan. Oh ya ya. Ada kabar apa ini? Kabar apa hari ini ya? Kabar hari ini tadi berantem di mana itu, di tempat Billy apa di mana itu? Berantem terus. Yang berantem siapa tuh bang? Siapa tadi ya? Si Wanes itu. Keras juga. Keras juga rupanya mereka. Artinya kan ya sebenarnya nggak perlu lah begitu amat ya, namanya seiman ya. Udah rilis ya. Nah itu ke pribadi masing-masing lagi bang. Nah, itulah. Jangankan ke orang yang seiman, yang tidak seiman pun kita tidak mesti harus gontok-gontokan, kan begitu bang? Betul. Ya. Iya, sampai kata-kata kebun-kebun apa itu keluar semua. Aduh. Apalah artinya? Artinya kan keyakinan kita boleh lah ya, tapi nggak usah. Kalau saya sih ya santai dari dulu ya, benar ini saya. Paling saya lecek-lecekin aja ya kak. Kasihan yang di Ragunan bang, pengunjung Ragunan sudah bayar tiket. Ragunan kosong, udah pindah. Iya. Itu. Jadi yang kasihan pengunjung Ragunannya. Iya. Apa nih kabar nih Bang Andi? Apa kabar bang? Kayaknya jauh dari perangkat beliau tadi, lagi beli rokok atau apa tadi tuh. Ah begitu. Iya. Main-main lah sering-sering ke sini ya kan. Kita sharing-sharing. Ya. Oh, kalau emang ya memang agak jarang live, ikut live aku sekarang bang. Cuman ya mudah-mudahan lah ke depannya ini dah ada kesibukan dikit ya. Oh begitu ya. Iya. Makanya nggak pernah lagi live sendiri kan, udah jarang. Bahkan hampir nggak pernah gitu. Makanya kulihat mana itu gue tidak pernah muncul lagi. Sibuk cari rupiah terus kan, mungkin ya. Banyak biaya ya. Nih banyak bang biayanya. Anak lagi butuhnya sekarang ini biaya nih. Iya, cepat-cepat lah. Karena ini tidak lama udah musim hujan ini. Masa musim hujan kepanasan? Nah itu dia bang, yang ditungguin sudah jadi pendeta. Nah ini bahaya. Nah ini Kita tunggu-tunggu orang yang mengharap yang bisa jadi imam, sekalinya sudah jadi pendeta besar. Ini bahayanya di sana bang. sudah jadi pendeta besar ya. Sudah jadi pendeta besar. Iya. Tapi kadang-kadang terkadang gini, terkadang kita benci tapi rindu juga, kangen juga kan. Kebencian itu sih bang, kalau dikatakan kata benci tidak, cuman ada rasa jengkel. Jengkel. Pada saat itu. Kalau kebencian bang sudah nanti mendalam. Kalau jengkel itu bisa aja sebatas kita sudah selesai nanti di saat selesai kan. Enggak. Kalau untuk benci mungkin akan berlarut-larut seperti dengan Bang Anas kemarin waktu dia menelpon, walaupun kita sudah sampai kata-kataku yang bagaimana dengan beliau. Hari Minggu kemarin dia nelpon lewat WA. Apa katanya? Nah tadi ya itu tadi mungkin rasa kangennya juga, kok sudah lama dicari di Komal tidak ada. Maka live lah lagi, gabunglah lagi kita ngobrol di TikTok. Oh iya bang, kan kebetulan masih ada kesibukan sekarang. Dikirain karena apa kok nggak pernah nongol, kata beliau. Enggak bang, karena memang ada kesibukan. Nah tapi setelah kita gabung lagi di besok harinya, berantem lagi bang. Iya. Kita ngelihat lagi narasi-narasi dia kan. Nah ini, tapi itu tadi rasa jengkel. Cuman rasa jengkel jangan kita jadi ini kan kita samakan ke rasa benci gitu lah.
Walaupun bagaimana NKRI harga mati, ya kan Bang? Betul. Berdiskusi bukan mau bertukar iman, tapi bertukar ilmu, menambah wawasan. Iya, bukan jadi curhat Bang Helmi, tapi karena memang Bang Cinta Teman lama kok saya sama Ito ini teman lama kita. Jadi saling lucu-lucuan, kadang di-kick saya ke bawah ya kan. Ditarik lagi naik dulu ya. kadang begini saat saya live, kalau memang narasi sudah keras di atas, saya memang turunkan agar apa tidak terjadi lagi nanti di QDM lagi abang kuturunkan di atas sudah tidak kondusif. Aku tidak mau mendengar dari saudara-saudaraku dan sebaliknya mengeluarkan atau memanggil semua yang di Ragunan sana. Nah itu. Iya. Dalam berdiskusi bukan harus ya waktu kita ya dalam diskusi begitu apapun narasi selesai enggak lagi sampai mau di hati, mau sampai kebencian itu mendendam, tidak. Sebentar kita kasih naik sini, ada yang mau naik. Angelin, coba kita sapa dulu ya, coba kita naikkan dulu ya. Siapa tahu ada yang mau ngobrol-ngobrol dari tadi sih Bang Kuman di sini. Jam berapa? Jam 11. Saya nunggu mana? Selamat dini hari, Angel. Halo Angel. Wah ketiduran dia. Oke Angel, dibawa dulu ya. Kok ada permintaan? Kita naikin dulu ya Bunda ya, sabar ya. Oke Bang, lanjut Bang. Oke, monitor dulu Bang. Suratan hidup, selamat dini hari. Halo. Udah tidur juga kali ya. Kenapa ini di bawah? Banyak kali permintaan ini di bawah.